Masya Allah. Masya Allah. Ini mau belajar mau minum ini? Siap. Ya, syukran ya. Syukran. Boleh mulai ini? Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al khair wa dalala 'ala huda ibtigha maradatillah wa qurbihi wa thabi subhanahu wa ta'ala. Hadratul mukarramin, para asatidz, para hujjaj, jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahman rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzina li bi dzikrihi. Alhamdulillah, pagi ini Allah Subhanahu wa taala kembali membangunkan kita dari tidur, lalu kemudian memberi taufik dan hidayahnya untuk bisa salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh rangkaian ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah dirahmati Allah, memulai kajian kita dalam pembacaan kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah karya dari Al-Imam Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Nanti juga mungkin kita akan membaca sebagian dari Ar-Rahiq Al-Makhtum, ya, karya dari Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Tema kita hari ini Ahammiyatus Sirah Nabawiyah fi Fahmil Islam. Jadi urgensitas Sirah Nabawiyah dalam memahami syariat Islam. Di sini beliau mengungkapkan bahwa ketika kita membaca atau mengkaji, meneliti Sirah Nabawiyah, jadi Sirah Nabawiyah itu adalah kisah hidup Nabi Muhammad SAW, ya, mulai dari beliau lahir bahkan sampai beliau wafat gitu ya, walaupun nanti dibagi bagian-bagiannya. Jadi kata beliau, mengkaji sirah itu tidak seperti mengkaji sejarah lainnya. Jadi memang tidak mujarrad dirasah tarikh, ya, enggak seperti mengkaji sejarah lainnya. Tapi ketika kita mengkaji sirah Nabi Muhammad SAW, kita sebenarnya sedang mengkaji syariat Islam secara komprehensif, secara utuh gitu. Baik nanti ranahnya akidah, syariah maupun akhlak, karena memang sumber itu semua ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Juga yang kedua, ketika kita membaca sirah nabawiyah, kita juga sebenarnya sedang membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena kita tahu bahwa as-sunnah atau al-hadis itu didefinisikan huwa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam au fi'luhu au takriruhu, gitu ya. Ada yang mendefinisikan seperti itu. Jadi hadis itu adalah ucapan Rasulullah SAW atau perbuatannya atau ketetapannya, dan itu akan kita dapatkan dalam hidup Rasulullah SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga juga, ketika kita membaca sirah nabawiyah, sebenarnya kita sedang membaca tafsir atau sababun nuzul, sebab turunnya satu ayat atau satu surat gitu ya. Karena ayat itu turun, surat itu turun sesuai
dengan perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang nanti demi kesempurnaan memahami satu ayat atau sesurat, kita mau nggak mau harus kembali kepada sababun nuzul, yang juga itu bisa dikatakan adalah sirah nabawiyah. Kalau dilihat dari bahwa sirah nabawiyah itu adalah kisah hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti insya Allah ada contoh di mana satu ayat itu kadang disalahpahami ketika dipahami secara tekstual, tidak kembali kepada sababun nuzul, sebab turunnya, atau bagaimana kejadian sebenarnya dalam hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini beliau ketika menyimpulkan manfaat dari atau urgensitas dari mengkaji sirah nabawiyah demi memahami syariat Islam, di antaranya di sini beliau mengungkapkan bahwa fahmu syakhsiyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam an-nabawiyah. Nah, jadi poin yang pertama adalah memahami sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, sebagai rasul. Beliau melanjutkan min khilali hayatihi wa dhurufi allati 'asha fiha, dari kisah hidup beliau, ya, kondisi-kondisi memang yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mungkin mulai dari beliau kecil dan seterusnya. Untuk apa? Lita'akkud min anna Muhammadan alaihi salatu wasallam lam yakun mujarrada abqariyyin samat bihi abqariyatuhu baina qaumihi. Jadi ketika kita mengkaji Rasulullah SAW dari sisi nubuwahnya, dari sisi risalahnya, ini kita akan mendapatkan bahwa Nabi Muhammad SAW yang terkenal di kalangan peneliti bahwa beliau ini cerdas, beliau ini brilian, beliau ini super lah ya. Di semua aspek kehidupan ini beliau ini masya Allah luar biasa. Bagaimana seorang manusia yang hanya 23 tahun, beliau 23 tahun menjadi nabi atau rasul, ya, kalau kita pakai hitungan syamsiyah. 40 tahun beliau jadi nabi, 63 tahun beliau wafat. 23 tahun bisa merubah satu umat, satu masyarakat yang tadi jahiliyah menjadi umat yang sangat luar biasa. Itu semua mengakui. Cuma nanti berbeda sudut pandangnya. Misalkan orang orientalis, mereka menganggap ya keberhasilan Rasulullah SAW ya karena memang beliau ini brilian, beliau ini cerdas, tanpa sedikit pun melirik kepada kenabian beliau atau kerasulan beliau. Itu sudut pandang mereka, ya. Itu perspektif mereka. Tapi kita sebagai muslim, sebagai mukmin, sebelum melihat sudut kecerdasan, kebrilianan Rasulullah SAW, kita lebih dulu mengimani bahwa memang kecerdasan itu muncul karena beliau ini seorang nabi, beliau ini seorang rasul, ya, sehingga muncul kecerdasan dan yang lainnya. Jadi ini yang pertama kali ingin beliau tekankan, bahwa ketika kita mengkaji sirah nabawiyah, jangan pernah melepaskan dari kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena nanti orang-orang di luar kita, mereka mencoba untuk memunculkan itu, Pak. Jadi sebisa mungkin menghilangkan atau menghindarkan Rasulullah SAW dari sifatnya sebagai nabi, sifatnya sebagai rasul. Maka nanti dimunculkan sosok misalkan Muhammad sebagai panglima perang yang hebat, itu aja tuh yang dimunculkan. Muhammad sebagai revolusioner yang hebat. Tapi mereka nggak mau munculkan Muhammad Rasulullah SAW, Muhammad Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam misalkan, gitu ya. Nah, itu mereka, kalau kita ya nggak seperti itu. Makanya di sini beliau ingin menegaskan bahwa ketika kita memahami atau membaca sirah nabawiyah, yang pertama harus dipahami adalah kita sedang membaca kisah hidup manusia, seorang nabi, seorang rasul, lalu kemudian setelah itu muncul kecerdasan yang melampaui kaumnya ketika itu, ya. Dan tanda-tanda kecerdasan itu sudah muncul ketika belum menjadi nabi, belum menjadi rasul. Tapi memang itu sudah Allah siapkan, gitu ya. Itu sudah Allah siapkan. Makanya ketika kita misalkan mengkaji khawariqul adah. Khawariqul adah itu kejadian-kejadian di luar kebiasaan atau suatu yang luar biasa, ya. Nah, itu kan nanti para ulama membagi bagian-bagian dari khawariqul adah, tergantung siapa yang menerimanya. Dalam arti menerima dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena memang khawariqul adah itu ya sumbernya Allah Subhanahu wa taala, tapi nanti tergantung siapa yang menerimanya.
Nah, ketika yang menerimanya itu seorang rasul, maka ini namanya mu'jizat, gitu ya, mu'jizat. Dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW banyak sekali Allah berikan mu'jizat, di antaranya yang abadi adalah Al-Quran. Nah, tapi ketika yang menerimanya itu calon nabi, belum jadi nabi, tapi sudah Allah siapkan ini untuk menjadi rasul, Allah siapkan untuk menjadi nabi, maka namanya irhasot. Irhasot itu ya tanda-tanda ya, tanda-tanda orang ini akan menjadi nabi, muncul kejadian-kejadian luar biasa untuk orang ini, gitu ya. Di antaranya misalkan Rasulullah SAW ketika dibawa jalan atau safar, traveling ya, untuk jualan ke Syam oleh pamannya itu, beliau duduk di satu pohon, di bawah pohon itu, pohonnya ngikuti beliau kan, kemana beliau duduk rantingnya itu mengikuti beliau untuk menghalangi beliau dari sinar matahari. Nah, itu namanya irhasat ya. Itu yang pertama, bahwa ketika memahami sirah nabawiyah, kita harus memandangnya bahwa Rasulullah ini seorang nabi, seorang rasul. Ayyadahullah biwahyin min indihi wa taufiqun min ladun. Ya, jadi Allah kuatkan dengan wahyu, dengan mukjizat, dengan taufik. Itu yang pertama. Yang kedua, ayyajidal insanu baina yadayhi suratan lil mathalil a'la fi kulli sya'nin min syu'unil hayatil fadilah. Hikmah dari mengkaji sirah nabawiyah adalah kita ini manusia, enggak cuma mukmin, enggak cuma muslim, tapi manusia sebenarnya ya. Karena memang Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sebenarnya kalau mau fair gitu ya, apapun agamanya, kalau seandainya dia mengikuti Rasulullah SAW itu pasti aman sudah hidupnya, pasti sukses hidupnya. Apalagi kita sebagai mukmin, apalagi kita sebagai muslim. Tapi kan memang kadang kita nggak mau ya, atau belum mau mengikuti Rasulullah SAW. Padahal kata beliau di sini, ketika mengkaji sirah nabawiyah, kita akan mendapatkan gambaran yang ideal. Ya, gambaran yang ideal dalam dalam menjalani seluruh aspek kehidupan, apapun itu, baik aspek ekonominya, aspek politiknya, aspek pendidikannya, ya, itu semua ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapapun kita, apapun profesi kita, dimanapun Allah menempatkan kita, itu ada contohnya pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua itu ya sudah dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ketika beliau remaja, ya sebagai remaja yang mandiri, lurus, istiqomah dan mandiri, nggak mengandalkan misalkan kehebatan pamannya. Ketika itu Abu Talib sebagai kepala suku, ya memang beliau dilahirkan sebagai yatim, dan itu ciri khas seorang nabi gitu ya. Atau apa? Itu tanda nabi terakhir memang dilahirkan dalam keadaan yatim. Itu sudah skenario Allah sudah ya. Dan itu yang dipahami oleh Buhairah Ar-Rahib ya, seorang pendeta, seorang Nasrani yang paham akan kitab-kitab terdahulu, Injil diantaranya. Iya, itu terungkap ketika Buhairah Ar-Rahib ini bertanya kepada Abu Talib. Jadi memang Buhairah Ar-Rahib ini memperhatikan Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah baru berusia berapa? 12 tahun ya, atau berapa tahun gitu, ketika diajak ke Syam untuk pertama kali oleh Abu Talib, walaupun akhirnya nggak jadi kan, nggak jadi karena memang dibawa pulang lagi ke Makkah atas saran dari Buhairah Ar-Rahib. Nah, maksudnya ini kita ingin menjelaskan keyatiman Rasulullah SAW itu pun ya sudah Allah siapkan gitu ya, sudah Allah siapkan. Karena memang di kitab-kitab terdahulu dikisahkan ya, Nabi terakhir itu lahir dalam keadaan yatim. Makanya Buhairah Ar-Rahib itu protes. Sampai beberapa kali bertanya kepada Abu Talib, ketika Abu Talib menjawab bahwa saya ini bapak anak ini. Buhairah Ar-Rahib ini ya nggak percaya. Ya Ar-Rahib itu pendeta gitu ya. Enggak, kamu nggak mungkin bapaknya katanya. Karena dari kitab suci saya itu Nabi terakhir lahir dalam keadaan yatim. Tapi kok kamu jawab bapaknya? Ini ada kemungkinan ini kamu yang bohong atau kitab saya yang salah gitu ya. Dan kitab suci nggak mungkin salah. Berarti kamu yang bohong, walaupun belum nggak berani bilang bohong. Ya akhirnya Abu Talib juga mengakui bahwa saya ini pamannya, bukan bapaknya. Ya. Itu terungkap dari perbincangan antara Buhairah dengan Abu Talib, bahwa memang Rasulullah SAW lahir dalam keadaan yatim dan seterusnya. Walaupun belum disayang sekali oleh pamannya Abu Talib, tapi sekali lagi sebagai pribadi yang luar biasa, belum nggak mengandalkan ya.
nggak mengandalkan kedudukan pamannya itu, sehingga dari kecil ya untuk memenuhi kebutuhannya beliau, kita sudah dengar semua kan bahwa beliau itu mengembala kambing, mengembala onta milik penduduk Makkah ya, mengambil upah beberapa real, kalau sekarang mungkin dulu berapa dinar, berapa dirham setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan beliau. Ya sebenarnya kalau beliau manja kayak kita ya Abu Thalib kurang apa coba gitu ya. Ya kepala suku Quraisy tinggal bikin kotak misalkan keliling gitu ya ke rumah-rumah, kan bisa aja mengandalkan jabatannya, mengandalkan kedudukan dan posisinya ketika itu. Tapi itu tidak beliau lakukan, dan Rasulullah juga nggak mau kan, beliau nggak mau, beliau lebih memilih untuk kerja dengan tangannya sendiri. Nah itu kan ada contoh untuk para remaja yang ingin mandiri dengan kemampuan potensi dirinya, itu ada pada diri Rasulullah SAW. Lalu kemudian beliau juga pernah menjadi pedagang, ada contohnya pada Rasulullah. Kalau kita pedagang, ada contohnya pada Rasulullah SAW. Beliau juga pernah menikah, berarti kan menjadi suami. Dan kita jika memang seorang suami punya contoh ideal pada al-nathrul a'la ya, contoh ideal pada diri Rasulullah SAW. Beliau juga pernah menjadi bapak ya, karena beliau punya anak, punya 4 putri ya, punya 4 putri dan tiga putra. Nah, maka kita sebagai orang tua, sebagai bapak punya contoh bagaimana Rasulullah SAW mendidik anak-anak ya. Beliau juga pernah menjadi panglima perang ya, bagaimana belum memimpin perang Badar, perang terbesar mungkin dalam sejarah ya, dan perang penentuan dalam Islam ya. Bagaimana 313 orang melawan 1000 pasukan Quraisy, dan atas izin Allah menang gitu ya. Nah, kita bingung bikinnya kayak gimana tuh, 313 lawan 1000 kan sama aja satu dikeroyok 3-4 orang dengan persenjataan yang sangat terbatas, padahal Quraisy didukung dengan persenjataan yang luar biasa, finansial yang sangat luar biasa. Tapi alhamdulillah beliau bisa tuh. Nah, beliau juga pernah memimpin sebuah negeri, sebuah bangsa, sebuah negara yang ketika itu sudah sangat demokratis ya. Di tengah-tengah hukum yang sangat ta'assub ya. Bagaimana kita tahu kebiasaan di Romawi, kita tahu kebiasaan di Persia. Karena ketika itu ini 2 negara adidaya ya Pak, Furs itu ya Paris, Persia, Iran sekarang, dan Rum itu ya Romawi gitu. Nah itu ya kita tahu bagaimana kehidupan bernegara mereka. Tapi Rasulullah SAW ketika hijrah lalu kemudian memimpin negara Madinah, beliau langsung membuat dustur ya. Dustur itu konstitusi kalau sekarang mungkin ya, yang kita kenal dengan piagam Madinah, bagaimana mengatur antara muslim dengan muslim ya. Muslim ini nanti menggabungkan antara Quraisy, Muhajirin dan Yathrib ini nama lain dari Madinah. Ansor juga mengatur kehidupan antara muslim dengan non muslim ya, karena memang ketika itu di Madinah ada non muslim, Yahudi ya, dengan 3 kelompok besarnya, dan juga orang-orang musyrik ya. Juga terlepas ada orang-orang munafik di dalamnya. Jadi emang sudah sama lah ya. Rasulullah juga ketika itu masyarakatnya kompleks ya Pak. Ada munafiknya yang diwakili atau dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ya, itu orang munafik gitu. Nanti terungkap di sini bagaimana Rasulullah SAW bermuamalah dengan seorang munafik ya. Juga di sana ada Yahudi ya, ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir dan Bani Quraidah ya. Bagaimana belum membuat aturan hidup antara muslim dengan mereka. Jadi poin yang kedua kata beliau di sini, ketika kita mengkaji sirah, harapannya adalah kita mendapatkan gambaran ideal bagaimana menjalani hidup di dunia ini, dimanapun Allah menempatkan kita, apakah sebagai ekonom, sebagai politikus, sebagai pendidik ya, sebagai kepala negara dan seterusnya. Karena memang semuanya pernah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Tinggal mau apa enggaknya ngikutin beliau ya, tinggal mau apa enggaknya mengikuti beliau. Ini makanya ini nanti pilihan ta'alluq ya, pilihan hati kita. Jadi kemana kita ini akan menggantungkan hati kita. Karena kalau jabatan ya, sebagaimana Allah memberi jabatan kekuasaan dunia ya kepada Nabi Sulaiman, kepada Nabi Daud sebelumnya, kemudian diwariskan kepada Nabi Sulaiman, Allah juga memberikan kepada Firaun. Kalau dilihat dari kekuasaan, sebagaimana Allah memberi kekayaan kepada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Allah juga memberikan kepada Qarun. Qarun itu ya miliarder gitu ya. Digambarkan dalam Al-Quran, kunci gudangnya aja itu nggak kuat dipikul oleh orang kuat, itu kunci gudangnya aja, gimana dalamnya gitu. Iya.
Jadi kalau dilihat hanya dari kecerdasan atau cerdas dalam melobi dan seterusnya, ya Haman juga Allah kasih kecerdasan ya, sehingga dia menjadi orang terdekat Firaun karena cerdas birokrasinya dan seterusnya. Nah, cuma nanti kan pilihan kita mau kemana ini? Ketika Allah memberikan kekuasaan misalkan, apakah hati kita mau digantungkan kepada para sholihin, semisal Nabi Daud, Nabi Sulaiman atau Rasulullah SAW, atau ke Fir'aun, Namrud dan seterusnya yang juga Allah kasih kekuasaan. Secara duniawi mereka sama mungkin ya, tapi di sisi Allah ya jauh sekali. Kalau Nabi Daud, Nabi Sulaiman ini ibadillah sholihin, kalau Fir'aun, Namrud, Haman ya kita sudah tahu sendiri bagaimana nasib mereka. Nah, jadi ini di hadapan kita ada dua pilihan. Secara dunia mungkin sama-sama penguasa, sama-sama banyak harta, sama-sama cerdas, tapi nanti kemana kita gantungkan hati kita? Apakah kepada ibadillah sholihin, orang-orang cerdas, para penguasa yang memang juga termasuk hamba-hamba Allah yang soleh, atau sebaliknya? Nah, gitu ya. Jadi memang ini nggak terlalu penting nanti, yang penting adalah kemana kita menggantungkan hati kita. Itu yang kedua kata beliau ya. Jadi harapannya ketika mengkaji sirah kita mendapatkan gambaran sosok yang ideal dalam menjalani hidup ini. Jadi tenang sudah Pak, nggak terombang ambing. Nah, makanya di sini juga kata beliau, setiap umat itu nanti mengambil porsi yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Karena kita yakin kita ini nggak akan bisa menyontor Rasulullah SAW 100%, nggak mungkin. Makanya nanti dibagi porsinya, ya, porsinya dibagi-bagi tugas gitu Pak ya. Misalkan gini, kita mengenal bahwa Rasulullah SAW ini sebagai sosok yang lembut, sosok yang pemaaf. Bagaimana ketika beliau diusir dari Taif, ya, beliau menawarkan hidayah, menawarkan keselamatan untuk mereka, tapi sebagai balasan justru mereka membuli Rasulullah SAW, mencaci beliau, bahkan diusir ya. Dan yang usirnya itu sengaja para petinggi Taif itu menyuruh anak-anak kecil atau majanin itu orang gila gitu ya, untuk mengusir Rasulullah SAW sambil lemparin batu tuh, sehingga kaki beliau berdarah dan seterusnya. Mengalami hal seperti itu, rahmat Rasulullah ya tetap muncul, karena memang Rasulullah itu kan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Rasulullah itu Allah utus ya memang sebagai rahmat. Nah, cuma kita jangan salah memahami, nanti khawatirnya kita memahami rahmat yang secara bahasa artinya kasih sayang itu hanya dalam bentuk kelembutan, padahal kan enggak. Rahmat itu sebagaimana diimplementasikan dalam bentuk kasih sayang atau kelembutan juga kadang harus dibuktikan dalam ya ketegasan dan seterusnya. Dan mungkin sekarang umat Rasulullah itu mengambil sebagian dari itu. Nah, jadi misalkan dengan tujuan yang sama untuk i'la kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang mengambil jalur lembut dan mereka punya contoh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau setiap hari dilemparin ya kan, mau ke masjid ditaburin tanah tuh. Iya, beliau tuh kalau mau ke masjid waktu masih di Makkah ya, waktu masih di Makkah setiap mau ke masjid ditaburi tanah tuh sehingga kepalanya kotor, sudah pulang lagi. Nanti putri beliau Sayyidah Fatimah membersihkan kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baru balik lagi ke masjid. Setiap kali mau ke masjid nanti ada yang ngeludahin, ya beliau bersih sudah. Beliau lagi sholat ditimpa pakai jeroannya onta itu ya, lagi sujud dilempar jeroannya onta itu. Beliau sabar sudah, nggak membalas dan seterusnya. Nah, dari sisi ini ulama kita, guru-guru kita atau umat Rasulullah SAW yang memilih jalur lembut ada contohnya tuh. Ada contohnya pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sisi yang lain, di waktu yang sama Rasulullah juga mempraktekkan ketegasannya. Ketika beliau mengusir Yahudi Bani Qainuqa. Nah, tadi kita singgung di awal bahwa di Madinah itu ada 3 kelompok Yahudi yang semuanya terikat dengan dustur atau konstitusi yang kita kenal dengan Piagam Madinah ya, karena memang ada beberapa klausul gitu ya, ada beberapa pasal di sana yang mengikat antara muslim dengan muslim, juga muslim dengan Yahudi. Di antaranya misalkan ya, perjanjian antara kita umat Islam dengan Yahudi ketika itu yang ditulis dalam Piagam Madinah. Nah, di sini belum menukil inna Yahuda bani Auf ummatun ma'al mu'minin lil Yahudi dinuhum walil muslimina dinuhum. Jadi
dari konteks kenegaraan, kebangsaan, itu Yahudi dengan Muslim sebagai umat sama dari sisi ini ya. Jadi sama-sama bangsa Madinah misalkan, sama-sama warga negara Madinah. Dari sisi ini mereka ummah wahidah, satu umat. Tapi ditegaskan lagi oleh Rasulullah SAW, jangan sampai nanti disalahpahami bahwa Yahudi dan Muslim agama yang sama lalu kemudian sama-sama selamat. Nah, itu kan bagian dari pembajakan dalil ya Pak. Ya sering kita dengar atau kita baca bahwa di antara pembenaran, bukan kebenaran tapi pembenaran ya, yang dilakukan oleh orang-orang yang punya keyakinan bahwa semua agama itu benar, ya kan? Jadi nanti di surga ada kapling-kapling kan, sering dengar ya Pak, paham seperti itu ya. Nanti ya Yahudi ada kaplingnya, Nasrani ada kaplingnya di surga gitu ya, kayak ini mungkin blok-blok gitu. Dan ternyata memang mereka juga ada dalilnya Pak, tapi lebih kepada pembajakan dalil ya. Misalkan mereka mengambil ayat 62 di surat Al-Baqarah ketika Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Nah, ini kan artinya apa? Semuanya orang yang beriman. Wal ladzina hadu, Yahudi, wan nasara, Nasrani, was sabiin dan sabiin ya. Nanti banyak pendapat ulama tentang siapa mereka itu sabiin. Ada yang bilang mereka ini penyembah malaikat, ada yang bilang penyembah bintang, ada yang bilang mereka ini syahadatnya la ilaha illallah tapi tidak punya nabi. Ya, ada banyak versinya, nanti bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir ya. Beliau menukil riwayat ini dalam tafsirnya. Man amana billah, kata Allah kelanjutannya, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billah, yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, wa amila shalihan dan beramal saleh. Apa kata Allah? Falahum, maka bagi mereka ajruhum inda rabbihim, pahala mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak ada kesedihan atas mereka. Ini kan karakter umat beriman. Jadi falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini tanda orang-orang yang beriman. Ayatnya ada betul seperti itu. Dan ini biasanya dibajak oleh mereka atau kaum pokoknya yang suka membenarkan semua agama lah ya. Kata mereka ini dalilnya. Kalau dipahami secara tekstual memang seperti itu. Cuma alhamdulillah kita kan punya sirah nabawiyah, kita punya sejarah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau lebih spesifiknya misalkan karena ini ayat, kita punya sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini, sehingga kita bisa memahami secara benar maksud dari ayat ini apa. Nah makanya tadi kita bilang sebenarnya ketika kita mengkaji sirah nabawiyah, kita juga sedang mengkaji sababun nuzul, sebab turunnya ayat atau tafsir dari satu ayat atau satu surat. Ternyata kalau kita kembali ke sirah nabawiyah ya, atau ke sababun nuzul, nggak seperti itu maksud ayatnya. Ibnu Katsir menukil ya dari para rawi, diantaranya As-Suddi misalkan ya, ketika beliau menjelaskan ayat ini, kata beliau ayat ini menjawab kegelisahan sahabat Salman Al-Farisi, sahabat yang luar biasa. Beliau inisiator pembuat Khandaq, parit ya, sebagai pertahanan kota Madinah ketika itu. Kita mengenal salah satu perangan yang dialami Rasulullah SAW adalah perang Khandaq atau perang Ahzab. Itu perang yang sama dengan nama yang berbeda. Dinamai perang Khandaq karena memang strategi Rasulullah SAW ketika itu yaitu membuat Khandaq, parit sepanjang sekitar kota Madinah sebagai strategi pertahanan. Itu atas saran dari sahabat Salman Al-Farisi. Makanya ketika Quraisy, kebetulan memang perang Khandaq kan di dalam kota ya Pak, beda dengan perang-perang sebelumnya. Perang Uhud itu ya di luar, perang Badar itu ya di luar kota, tapi perang Khandaq di dalam kota Madinah. Nah, sebagai pertahanan beliau bikin Khandaq yang kasih masukannya sahabat Salman Al-Farisi. Makanya ketika Quraisy itu datang ke gerbang Madinah, mereka kaget, loh ini strategi mana ini?
Karena memang orang Arab nggak kenal seperti itu. Ada sebagai informasi, sahabat Salman ini kan dari Persia ya Pak. Al-Farisi itu nisbat ke Furus. Furus itu ya Persia, Iran kalau sekarang ya, Iran kalau sekarang. Nah, sahabat Salman itu ketika satu hari ngobrol ya, yuhaditsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngobrol bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sampai kepada pembicaraan tentang sahabat-sahabat beliau. Jadi sahabat Salman ini kan ahlul kitab ya Pak. Beliau itu sebelum masuk Islam Nasrani dulu. Yang memotivasi beliau masuk Islam itu ya karena memang dalam kitab sucinya ada kabar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini contoh Nasrani yang fair, yang apa? Sportif ya, atau yang jujur lah. Yang jujur dengan kitab sucinya. Sebelumnya dibuktikan oleh Buhaira Ar-Rahib, pendeta Buhaira itu ya. Karena beliau kan paham Injil, makanya ketika melihat tanda-tanda fisik Rasulullah ketika itu belum jadi Rasul. Kalau sahabat Salman mungkin sudah jadi Rasul ya. Rasulullah maksudnya ketika itu sudah jadi Nabi, sudah jadi Rasul. Kalau Buhaira itu belum jadi Rasul Nabi Muhammad, masih 12 tahun itu ya. Tapi dari tanda fisiknya saja beliau sudah kenal. Oh ini yatim betul, ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kata beliau, aku lihat sepanjang jalan itu awan menaungi dia, dan itu nggak akan terjadi kecuali untuk Nabi Pak. Makanya kita kan nggak pernah dinaungi awan ya Pak. Kebetulan aja walaupun dinaungi gitu ya, lagi hujan, lagi mendung. Tapi kalau sengaja gitu kita kemana-mana di atas kita ada awan kan nggak pernah. Itu buktinya kita bukan Nabi kan. Itu buktinya kita bukan Nabi. Buhail Rahib lihat itu pada Rasulullah SAW. Wah ini kok diikutin awan terus ya, ini Nabi ini. Cuma beliau terbentur itu tadi pengakuan Abu Thalib, saya bapaknya. Kata beliau nggak mungkin nanti bapaknya. Karena dalam kitab kami Nabi terakhir itu lahir dalam keadaan yatim. Ini kan Nasrani yang sportif ya, Nasrani yang jujur gitu. Lalu kemudian nanti dibuktikan lagi oleh pengakuan siapa ponakannya Sayyidah Khadijah itu ya, ketika Rasulullah SAW mendapat wahyu pertama, kemudian gelisah dan seterusnya dibawa konsultasi ya, lupa namanya siapa itu. Dan yang ketiga Salman Al-Farisi. Nah beliau itu berkisah Pak, cerita kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah dulu itu sahabat saya yang seagama dengan saya, itu Masya Allah mereka puasanya Masya Allah, sholatnya juga Masya Allah, dan mereka sudah azam, mereka sudah punya tekad yang kuat kalau seandainya engkau itu diutus kita akan beriman. Cuma qadar Allah mereka wafat lebih dulu, tapi sudah ada azam tuh, sudah ada niat, sudah ada tekad kalau seandainya Nabi terakhir diutus kita akan beriman, kita akan mengikuti Nabi itu. Alhamdulillah sahabat Salman dapat kesempatan ya. Tapi kalau teman-teman beliau wafat lebih dulu tuh. Nah, jadi ketika beliau memuji teman-temannya bagaimana ibadah mereka, puasa mereka, sholat mereka, dan tekad mereka akan beriman kepada Rasulullah SAW, di luar dugaan beliau, jawaban Rasulullah itu seperti ini, ya Salman hum min ahlin nar. Ini yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ya, ulama tafsir yang lain. Jadi jawaban Rasulullah itu seperti itu, ya Salman hum min ahlin nar, wahai Salman mereka itu termasuk penghuni neraka. Fashtadda kata beliau di situ. Jadi jawaban Rasulullah itu membuat sahabat Salman galau, gelisah. Aduh, mereka ini orang soleh gitu ya. Cuma memang ya nggak sempat bertemu Rasulullah kemudian mengakui beliau sebagai Nabi dan Rasul karena umur ajal. Nah, untuk mungkin menghibur sahabat Salman, Allah akhirnya menurunkan ayat ini. Ya juga sebagai jawaban untuk Rasulullah SAW mungkin ya. Jadi Allah menurunkan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sungguhnya orang beriman Yahudi, Nasrani, Sabiin yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, beramal saleh, pahala mereka di sisi Tuhan mereka, tidak ada ketakutan dan kesedihan untuk mereka. Sehingga ini disimpulkan bahwa ayat ini bukan untuk Yahudi dan Nasrani yang hidup di masa Rasulullah SAW, bertemu dengan Rasulullah SAW lalu kemudian tidak beriman kepada beliau. Enggak. Ini khusus untuk Yahudi dan Nasrani yang hidup sebelum Rasulullah SAW. Jadi mereka nggak sempat bertemu dengan Rasulullah SAW. Jadi mereka tetap berpegang teguh kepada kitabnya. Kalau Yahudi misalkan ya kepada Taurat dan syariat Nabi Musa alaihissalam gitu ya.
Kalau Nasrani ya beriman kepada Injil dan syariat Nabi Isa alaihissalam, lalu kemudian mereka meninggal dalam keadaan seperti itu. Mereka meninggal dalam keadaan seperti itu. Dalam arti belum bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Yahudi atau Nasrani yang hidup semasa dengan Rasulullah, tapi mereka mengingkari risalahnya Nabi Muhammad SAW, ya, atau sekarang ini Yahudi Nasrani sekarang, mereka pernah mendengar tentang Islam, pernah mendengar tentang Nabi Muhammad SAW, tapi mereka tetap nggak mau beriman. Ya, dalam arti ya alasannya tetap ikut Taurat, tetap ikut Injil, walaupun wallahu alam apa yang diikuti gitu ya, ya mereka kafir. Mereka itu kan kafir. Jadi kesimpulan gampangnya, ayat tadi itu yang sering dijadikan pembenaran untuk membenarkan semua agama di luar Islam gitu, termasuk di luar Islam maksudnya. Jawabannya seperti itu. Ayat ini turun untuk Yahudi, Nasrani atau Ahlul Kitab yang hidup sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang sekarang ya mungkin yang berlaku untuk mereka ayat di surat Al-Bayyinah itu ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Nah itu kan salah satu keuntungan, salah satu faedah hikmah dari kita mengkaji Sirah Nabawiyah. Dari sana kita tahu oh ternyata tafsir ayat itu seperti ini, maksudnya seperti ini, tidak seperti yang disampaikan oleh orang-orang itu gitu ya. Nah, itu yang kedua ya Pak. Nah tadi kita menyinggung bahwa Rasulullah SAW selain memiliki sisi kelembutan sebagai bentuk rahmat beliau juga punya sisi ketegasan, sama ini sebagai bentuk rahmat beliau juga Pak. Ya tadi kita bilang ya bahwa salah satu perjanjiannya adalah seperti ini. Jadi kata Rasulullah SAW ya, dan itu sepakati oleh Yahudi dalam wathiqah atau piagam Madinah. Jadi inna Yahuda bani Auf wal muslimina ummatun, satu umat, sama-sama penduduk Madinah, sama-sama bangsa ya, anak bangsa Madinah dan seterusnya. Tapi nanti kata Rasulullah di sini lil Yahudi dinuhum walil muslimin dinuhum, tapi tetap untuk agama masing-masing. Yahudi ya dengan agamanya, muslimin dengan agamanya. Nggak ada toleransi di atas ini sudah, masya Allah ya. Beliau sudah menguasai Madinah tapi tidak memaksa Yahudi untuk ikut agama Islam. Silahkan aja kata Rasulullah. Lil Yahudi dinuhum, untuk Yahudi agama mereka, lil muslimin dinuhum, dan untuk umat Islam agama mereka. Jangan saling mengganggu. Nah ini yang dilanggar oleh Yahudi Bani Qainuqa. Jadi pada pertengahan bulan Syawal, hari Sabtu ya, sebagaimana dinukil oleh beliau dalam kitabnya ini, hari Sabtu pertengahan bulan Syawal itu ada seorang muslimah masuk ke pasar Bani Qainuqa, karena memang ketika itu pasar terbesar di Madinah itu ya pasar Bani Qainuqa ya Pak. Sebelum kita punya pasar Manakhah, nanti Rasulullah juga akhirnya buat pasar gitu ya, yang kepala pasarnya itu Sayyidina Umar bin Khattab. Inilah bagaimana Rasulullah itu melawan ekonomi dengan ekonomi juga, karena beliau ketika itu melihat loh, ini kok Yahudi ini menguasai ekonomi Madinah. Ya sebagai solusinya harus punya ekonomi sendiri, makanya beliau bikin pasar sendiri khusus untuk umat Islam ya. Kelebihan pasarnya misalkan nggak ada pajak di situ dan nggak boleh bikin kios. Kepala pasarnya Sayyidina Umar bin Khattab ya, macam-macam berhadapan dengan Umar gitu. Iya, jadi duluan sudah, yang duluan datang di tempat strategis sesudah dia di situ sampai dia pulang gitu ya. Jadi persis kayak masjid. Sistemnya kayak masjid. Masuk masjid datang duluan ya silahkan, dia mau di mana aja ya. Mau soft pertama ya silahkan, kan nggak boleh Pak. Kita datang terakhir lalu kemudian yang depan mundur gitu ya, nggak boleh. Kalau tanpa izin dia nggak boleh. Itu sama dulu pas Rasulullah kayak gitu. Yang datang duluan dia di situ ya. Kan mungkin pasar ada tempat-tempat strategis gitu ya, udah dia punya hak di situ sampai dia pulang, dan nggak ada pajak, nggak ada sewa. Makanya mungkin ya muncul dari situ saudagar-saudagar Muslim ya, Sayyidina Uthman, Abdurrahman bin Auf dan seterusnya, masya Allah. Nah, apa bentuk pengkhianatan atau pelanggaran Yahudi ketika ada muslimah ke pasar mereka membawa barang dagangannya, lalu kemudian transaksi dengan pedagang Yahudi?
Si Yahudi ini, pedagang Yahudi ini memaksa muslimah ini untuk membuka wajahnya. Nah, berarti ketika itu beliau pakai cadar. Makanya Al-Imam Muhammad bin Said Al-Buti mengatakan ya cadar itu bagian dari syariat. Cadar itu bagian dari syariat. Buktinya muslimah ini pakai cadar. Dan Yahudi itu memaksa perempuan ini, muslimah ini untuk membuka cadarnya. Nah, dari sini juga menguatkan bahwa memang cadar itu bagian dari syariat. Karena tujuan Yahudi ini meminta muslimah ini membuka cadarnya untuk melihat, bukan untuk sekedar melihat mukanya, enggak, tapi untuk menendahkan syariat yang dia yakini, enggak sekedar untuk melihat mukanya. Kalau muka perempuan ya mungkin di kampung dia juga banyak gitu kan. Cuma ketika dia melihat muslimah dengan kostum yang seperti ini, oh berarti ini muslimah yang benar ini. Maksudnya yang mutamassikah bidiniha, walaupun nanti hukum cadar khilaf ya di antara ulama dan seterusnya. Tapi yang ingin digarisbawahi adalah ketika Yahudi ini melihat muslimah pakai cadar, dia menyimpulkan oh ini muslimah yang istiqomah gitu ya, sehingga dia ingin merendahkan agamanya, ingin merendahkan syariatnya dengan cara itu tadi, meminta membuka cadarnya gitu ya. Dan sahabat nggak mau, menolak ya, muslimah tadi nggak mau, dipaksa juga nggak mau gitu ya. Ya mungkin kalau cuma sekedar budaya, apa susahnya buka gitu ya. Kalau emang cadar itu sekedar budaya atau adat atau kebiasaan. Tapi kan ketika melihat pendirian muslimah ini kuat sekali, kita yakin bahwa ini adalah syariat gitu. Nah, sehingga Yahudi ini kan memang terkenal dengan apa? Cerdas apa licik? Ya Allah alam. Bukannya kita antisemit ya. Ini cuma sedang membicarakan sejarah, dan itu terjadi memang ya, bukannya kita rasis atau antisemit dan seterusnya ya. Sehingga karena beliau ini muslim ini gak mau buka cadarnya, si pedagang tadi ke belakang perempuan ini tanpa disadari mengikat ujung bajunya Pak, mengikat ujung bajunya, sarungnya gitu ke punggung dari belakang gitu, diikat ke sini tanpa sepengetahuan muslimah tadi. Ketika berdiri otomatis kan tersingkap karena memang diikat ke punggung ya, tersingkap dan terlihat sawataha ya, sawat itu ya kemaluannya, teriak fasohat kata, teriak muslimah tadi ya, begitu sadar auratnya tersingkap teriak, buka aja nggak mau, apalagi yang lebih dari itu gitu kan ya, bisa dibayangkan ketika ujung baju bawahnya diikat ke seterusnya, fasohat teriak. Dan teriakan beliau ini didengar oleh seorang muslim ya. Lalu kemudian langsung menyerang si pedagang tadi, langsung dibunuh Pak. Karena beliau tahu saudarinya sedang dihinakan, saudarinya sedang diintimidasi terus-terusnya. Enggak panjang mikir tuh. Enggak panjang mikir entar ini melanggar HAM, ini melanggar apa, enggak. Sudah, muslimah saudarinya disakiti, saudarinya diganggu, nggak peduli, langsung beliau bunuh si Yahudi tadi. Ya karena memang ini di daerah Yahudi, di Bani Qainuqa, Yahudi yang lain marah sehingga muslim tadi yang membela saudarinya dibunuh juga. Rasulullah mereka langsung ngumpet ya, masuk ke benteng-benteng mereka, dikepung selama 15 hari sudah. Ketat, nggak bisa kemana-mana mereka, 15 hari dikepung. Mungkin kalau bukan karena Abdullah bin Ubay bin Salul yang tadi kita bilang ini pemimpin munafik ketika itu, ya mungkin mereka wallah seperti apa, dikepung sama Rasulullah 15 hari, sampai akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini memaksa Rasulullah untuk memaafkan mereka, sampai dimasukkan tangannya itu ke baju besinya Rasulullah ya. Sampai Rasulullah marah ketika itu ya, tapi ya Rasulullah tetap ya memperlakukan Yahudi munafik ini sebagai muslim ya, karena kan Abdullah bin Salul itu mempunyai keislamannya, menampakkan keislamannya walaupun dia munafik, tapi ya Rasulullah tetap menganggap dia sebagai muslim ya, selama nggak muncul tanda-tanda kekufuran dan seterusnya ya. Akhirnya ya sudah diusir sama Rasulullah ya, diusir keluar Madinah, dan kebanyakan dari mereka mati di tengah jalan. Itu pengusiran Bani Qainuqa karena mereka melanggar perjanjian yang disepakati di awal ya.
Maksudnya apa? Saya tutup dengan ini. Maksudnya Rasulullah itu juga tegas orangnya. Dan itu bentuk rahmat beliau. Nggak bisa kita bilang, oh berarti ini ekstrim dan seterusnya. Enggak. Itu juga bentuk apa, rahmat dan kasih sayang beliau. Gitu ya. Nah, maksudnya dengan dua sisi itu kita jelaskan bahwa Rasulullah SAW pada satu waktu juga beliau sangat lembut ya. Ketika diusir dari Taif, justru beliau mendoakan mereka, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada umatku, kaumku, karena mereka sesungguhnya tidak tahu. Tapi di sisi yang sama juga beliau tegas bagaimana beliau mengusir Bani Qainuqa yang sebabnya adalah mengganggu seorang muslimah gitu. Maksudnya apa? Jadi ketika ada muslim mengambil sikap tegas, mereka punya contoh pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga sebagaimana ketika muslim mengambil sifat lemah lembut, juga mereka punya contoh pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kedua kubu ini paham sirah, paham Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka nggak bisa diadu, nggak bisa diadu. Ini karena masing-masing nggak paham, misalkan ya, yang tegas nggak paham bahwa Rasulullah itu pernah lembut, yang lembut juga nggak paham bahwa Rasulullah itu pernah tegas. Akhirnya musuh itu punya peluang untuk mengadu ya. Ntar yang bilang ke yang lemah, loh Rasulullah itu kan lemah lembut tuh, saudara itu kok kasar, itu bukan dari Islam katanya, bukan dari Nabi Muhammad SAW. Sama juga ntar yang kesini bisikinnya kayak gitu, Rasulullah itu dulu tegas, kok teman ente itu kok kayak gitu, lembek gitu ya, sehingga termakan propaganda seperti itu. Yang akhirnya kita berantem, mereka tepuk tangan sudah. Kita yang rugi. Itu kan salah satu ketidakpahaman kita akan sirah nabawiyah. Ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau misalkan nanti ada tanya jawab atau mau langsung sarapan, wallah alam. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak, ada yang mau tanya? Kalau ada atau mau mengoreksi silakan, atau mau menambahkan monggo. Nah, kalau enggak kita langsung doa makan ya. Ya, cukup ya Pak, sambil ngopi ya. Nah, siap ya, saya ulang berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.